untuk saat jangka menengah dan jangka panjang seperti yang katakan Pak Teddy tadi? Ya, barangkali di pemerintah yang saat ini, yang sekarang ini baru bagaimana memulihkan baru ini dari bangunan yang rusak. Itu yang untuk yang seperti yang dibilang Pak Teddy pun tadi, mungkin itu dalam programnya, mungkin dalam jangka panjang itu. Sebab sekarang untuk membenahi yang rusak yang terjadi sekarang ini, pemerintah sudah kewalahan menghadapinya. Barangkali itu, Pak. Iya, baik. Oke. Dan pendengar, kembali kami undang Anda, mungkin masih banyak pertanyaan Anda yang berkaitan dengan topik pembicaraan kita ini dalam acara talk show Rumah Aman Gempa. Acara ini telah terselenggara atas kerjasama Kemitraan Australia Indonesia, BNPB, Pemprov Sumatera Barat, Pusat Studi Bencana UNAN, dan Yayasan IDEP. Telah hadir di studio kita ada Pak Teddy Bun, juga ada Pak Nasral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa di mana? Inyek Pasisia. Inyek Pasisia di mana Inyek Pasisia? Lagi di on the road di Painan nih. Menuju Painan? Menuju Padang. Menuju Padang. Oke, silakan Inyek. Ya, Pak Yudi. Ya, selamat malam Pak Yudi, dan selamat malam Pak Narasumber. Iya, malam kembali. Ini Pak Yudi ya. Iya. Saya tuh rumah di tengah rumah induk, disampingkan permanen tuh Pak Yudi ya. Gimana Pak? Halo. Gimana? Di rumah saya di Jalan Abdul Muiz tuh di Padang. Di tengah kan rumah induk, samping kan permanen gitu. Di sampingnya lagi permanen juga kan. Jadi samping sebelah kiri itu dinding rumah tuh ambruk tuh sama pagar gitu. Itu dikategorikan, saya nggak tahu lah ya, kategorikan di anunya ringan gitu. Mana saya nggak ngerti tuh, mana berat, mana sedang, mana ringan Pak Yudi. Dan kedua itu masalah ganti ruginya gitu. Ganti rugi, bantuan gitu. Itu kapan realisasinya? Kok lambat kali dendanya gitu. Saya minta dipercepat gitu. Oke. Kami atas nama masyarakat. Ya Pak Yudi? Oke, Nyek. Atas nama masyarakat, tolong dibantu secepatnya orang yang tidak mampu tuh dibutuhkan sekali gitu. Iya. Itu saya minta gitu sama Pemko gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima Jangan kasih. ngomong aja yang banyak Pak Yudi. Oke. Oke Pak Yudi. Iya. Yalah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyek Pasisia menuju Padang ini. Yang pertama nih mengenai masih klasifikasi rusak, ringan, sedang, itu masih bingung ini masyarakat. Pertama apa tadi. Terus yang kedua mungkin ke Pak Nas ini. Silakan Pak Teddy pertama. Jadi gini, kalau rumah Bapak itu hanya satu dinding yang roboh dan Bapak masih tinggal di situ selama 7 bulan, itu mesti bilang alhamdulillah gitu loh. Karena itu tuh sebetulnya ringan, karena buktinya 7 bulan ada gempa-gempa susulan masih tetap saja begitu gitu loh. Kebetulan saja itu satu dinding yang roboh gitu ya, tapi kan itu bisa didirikan kembali. Saya keliling Pariaman tuh banyak rumah yang seperti itu. Rumahnya mesti berdiri, cuma satu dindingnya sudah roboh gitu loh. Itu sebenarnya mudah, dipasang kembali saja dindingnya, lalu ditambah dengan yaitu kolom pengaku dan sebagainya, supaya kaidah-kaidah yang memenuhi untuk tahan gempa gitu loh. Ya, jadi itu kategorinya begitulah. Kalau kita masih bisa tinggal, ya anggap aja itu ringan gitu loh. Kalau tidak, kita sudah tidak berani ada di situ dan juga sudah terganggu oleh gempa-gempa susulan gitu loh. Ya, jadi itu ukurannya kira-kira begitu gitu loh. Ya. Jadi mungkin yang kedua Pak Nasral yang bisa jawab. Iya. Silakan Pak Nas. Ya, terima kasih Nyek Pasisia. Selamat malam. Jadi Nyek Pasisia nih, kapan ini bantuan ini mau turun? Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Nyek Pasisia kami sudah
menyalurkan dana-dana ini melalui Pokmas. Salah satu contoh Pak, ya, di kelurahan Mata Air kami sudah salurkan dana kepada Pokmas itu, ya. Barangkali di tempat ini belum terbentuk Pokmasnya atau TPM-nya sama Pokmasnya belum lagi terbentuk, jadi kami belum bisa salurkan ke sana. Dan juga mungkin belum masuk prioritas untuk tahap pertama ini untuk di Jalan Abdul Muiz tadi itu. Ya, barangkali itu penjelasan kami, ya, posisi. Iya, baik, terima kasih. Dan kembali mungkin bagi Anda yang masih ingin lebih banyak bertanya mengenai topik kita pada malam hari ini, ya, fokus kita adalah perbaikan dan perkuatan bangunan rusak akibat gempa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yudi. Iya, dengan Macia. Ya. Iya, apa kabar Macia, sehat? Sudah agak sehat lagi. Sudah agak sehat ya? Ya, sudah agak sehat. Sekarang masih di rumah sakit atau udah ke? Kami sudah di rumah baru tadi. Oke, silakan Macia. Assalamualaikum Pak narasumber. Assalamualaikum. Nah, ini rumah saya Pak narasumber, ya, memang kayu. Tapi bangunannya tuh dari zaman Belanda. Karena kuat goncangan itu berapa derajat itu sudah lari ke barat Pak narasumber. Sedangkan kayu yang ada di atas itu ya boleh dikatakan tidak layak pakai. Yang saya tanyakan di sini, apakah ini masuk dikatakan roboh tidak? Tapi saya menunggu di rumah ini. Tapi yang condong ke barat ini kira-kira berapa derajat, Pokoknya nampaklah dari jalan telengnya, Pak. Sedangkan lantai juga sekarang ini minjut-minjut, belum diperbaiki, Pak. Juga yang lain-lain. Yeah. Nah, itulah Pak yang saya tanyakan, Pak. Apa ini masuk rusak berat ini atau bagaimana ini? Coba rumahnya dasarnya dasar kayu, Pak. Zaman Belanda. Iya. Nah, cuma itu, Pak. Saya tinggal di Terandam. Iya. Ya, saya dapat Bapak ketahui. Nah, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Aceh ini. Dari kayu nih Pak Teddy. Oke. Jadi gini Pak, rumah kayu zaman Belanda itu sebetulnya bagus. Di Pariaman tuh banyak rumah-rumah yang dibangun sejak zaman Belanda, ya. Dan kalau di daerah lain yang saya lihat banyak sekali juga di Bukit Tinggi, yaitu sebetulnya rumah kayu pada waktu dibangunnya itu beberapa puluh tahun yang lalu itu sebetulnya sangat tahan gempa dan sangat bagus. Cuma kenapa dia bisa miring sekarang? Itu karena dimakan usia, tidak dirawat dengan baik, itu kemungkinan ada ngengat, kemungkinan ada rayap gitu ya. Jadi dia kekuatannya tuh berkurang. Jadi terutama sambungan-sambungannya. Ya, jadi oleh karena itu pada waktu digetar tuh dia langsung rusak sambungannya sehingga dia miring gitu loh. Ya, jadi tetapi kita bisa perbaiki itu. Tentunya kalau sudah banyak yang lapuk itu agak sulit memperbaikinya karena zaman Belanda dulu itu kayunya tuh disambung dengan pasak dan pen dan satu sama lain saling sambung menyambung. Ya. Jadi kita tidak bisa motong satu bagian lalu mau disambung gitu loh. Ya, jadi itu kesulitannya. Tetapi bisa diperbaiki gitu loh. Ya, jadi buktinya itu tinggal di situ selama 7 bulan walaupun miring